singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Sepia dengan NIM K8421061. Ya, Hairunisa Pusparini dengan NIM K8211008. Sebelum memulai presentasi, ada sebaiknya kita memulai untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi aksiologi. Aksiologi secara etimologis. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios, layak atau pantas, dan logos adalah ilmu. Aksiologi secara bahasa, aksion adalah nilai dan logos adalah ilmu. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu juga, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai, kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Karakteristik nilai aksiologi. Yang pertama adalah nilai objektif atau subjektif. Nilai itu akan bersifat objektif apabila tidak tergantung pada subjek ataupun kesadaran yang menilai. Yang kedua adalah nilai absolut atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolut ataupun abadi apabila nilai itu yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau serta akan berlaku di setiap masyarakat tanpa memperhatikan ras ataupun kelas sosial. Aspek pembahasan aksiologi yang pertama adalah etika. Etika berasal dari kata ethos yang berarti watak. Dalam bahasa Indonesia, istilah moral atau etika diartikan kesusilaan. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Di sini ada objek material. Etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia seperti yang digambar seorang anak mencium tangan orang tuanya. Kedua adalah objek formal. Etika adalah kebaikan atau keburukan perbuatan manusia. Yang kedua adalah estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan, philosophy of beauty, yang berasal dari kata Yunani yaitu estetika atau estesis. Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan. Kelompok etika, di sini yang pertama adalah etika deskriptif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran, pengalaman moral, suara batin, dari norma-norma dan konsep etis secara deskriptif. Yang kedua adalah etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral, moral filosofi. Etika normatif dibagi ke dalam dua teori, yaitu teori nilai dan teori keharusan. Yang ketiga adalah metaetika, merupakan kajian analitis terhadap yang secara khusus dan menetapkan arti serta makna istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Jadi saya akan melanjutkan presentasi yang telah dimulai oleh Sepia. Aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan menginvestasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskannya apakah baik, benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Pendidikan harus memberikan pemahaman, pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada para peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial pendidikan. Selanjutnya ada etika dan estetika ilmu pendidikan. Etika dalam ilmu pendidikan menanamkan nilai karakter yang baik kepada siswa, bukan hanya akademik, tetapi nilai moral tentang baik buruknya perilaku atau ilmu yang mereka dapatkan.
Estetika dalam dunia pendidikan, hendaklah nilai estetika tersebut menjadi patokan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Pendidikan diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif dan berseni. Mengajar jika indah maka akan menyenangkan dan asik, sehingga anak murid bisa menerima pelajaran dengan mudah. Aksiologi dalam nilai kegunaan. Aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis. Yang pertama adalah kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan. Yang kedua adalah kegunaan bagi filsafat. Konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial dapat mengundang berkembangnya kritik pendidikan dari kalangan profesional pendidikan, para filosof pendidikan, serta para pengelola dan pengembang pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah yang pertama, aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ini berikut adalah daftar pustaka yang kita ambil untuk presentasi kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.